Let's have a ball. Shalom, saya Yunita Datu. Di sini saya kembali lagi melanjutkan tugas proyek multimedia saya kepemimpinan Kristen, di mana di sini saya bertugas sebagai seorang pemimpin. Bagaimana saya menjadi pemimpin bagi anak-anak remaja dalam membentuk mereka menjadi guru sekolah minggu. Nah, di mana saya melihat bahwa ada sebuah potensi yang ada di dalam diri anak remaja yang ada di gereja atau Raja Jemaat Kalambe. Nah, sesuai dengan tema saya, di mana menjadi pemimpin dalam membentuk anak remaja menjadi guru sekolah minggu. Perlu kita ketahui bahwa pelayanan di gereja tidak dapat dipisahkan dengan proses pembentukan iman dan karakter generasi. Nah, sekolah minggu ini merupakan wadah pendidikan yang memiliki pendidikan dasar iman Kristen bagi anak-anak dari sejak kecil hingga dewasa. Nah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelayanan ini membutuhkan tenaga pengajar yang memiliki hati untuk melayani dengan komitmen dan juga dengan hati yang tulus dalam membimbing anak-anak. Namun realitasnya di banyak gereja menunjukkan bahwa pelayanan sekolah minggu sering kekurangan guru dan kebutuhan regenerasi dalam pelayanan menjadi hal yang sangat mendesak di dalam gereja. Nah, remaja yang merupakan sasaran utama saya saat ini, remaja ini merupakan generasi penerus untuk merupakan kelompok potensial yang harus dipersiapkan untuk mengambil pelayanan tersebut. Bukan hanya ketika mereka sudah menurut pandangan kita bahwa mereka sudah layak untuk menjadi guru sekolah minggu baru bisa dibina, tidak. Tapi saya melihat bahwa seharusnya sebisa mungkin ketika kita melihat potensi dari mereka remaja aja itu sudah bisa untuk dipersiapkan berdasarkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya sebagai seorang pemimpin untuk membina remaja di gereja. Saya melaksanakan tugas itu untuk membentuk jiwa pelayan yang ada di dalam diri anak-anak remaja dan mempersiapkan mereka untuk menjadi guru sekolah minggu yang memang betul-betul memiliki komitmen yang baik dan hati yang tulus dalam melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam video saya ini saya menjelaskan bahwa proses pelaksanaan tugas tersebut saya melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan anak remaja menjadi guru sekolah minggu, lalu kemudian proses pelaksanaannya bagaimana dan juga hasil yang dicapai serta beberapa tantangan dan juga pembelajaran yang saya peroleh ketika menjadi seorang pemimpin dalam memimpin anak remaja untuk membina mereka menjadi guru sekolah minggu yang kreatif, yang tulus dan siap untuk melayani Tuhan dan kemudian berdampak bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, melalui pelayanan ini saya belajar menjalankan tugas kepemimpinan Kristen bukanlah perintah dari jabatan, melainkan keteladanan melalui tindakan yang saya ajarkan kepada mereka melalui perkataan, melalui tingkah laku saya yang bisa mereka lihat. Lalu kemudian menjadi pemimpin berarti merendahkan diri untuk melayani, membimbing dan memotivasi orang agar bertumbuh dalam panggilan ilahi. Saya menyadari bahwa membentuk remaja menjadi guru sekolah minggu bukan hanya tentang mempersiapkan tenaga pengajar, tetapi tentang menanamkan nilai-nilai Kristen Allah dalam diri mereka. Tentunya pasti kita bertanya, kenapa harus saya memilih tema ini menjadi seorang pemimpin bagi anak remaja membentuk mereka menjadi guru sekolah minggu. Yang memotivasi saya itu atau tujuan saya yang pertama itu karena saya merasa bahwa sekolah minggu sangat penting untuk menjadi wadah penanaman iman Kristen bagi anak-anak. Oleh karena itu, sebelum ke anak-anaknya perlu dipersiapkan dulu gurunya yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Lalu
kemudian yang kedua, saya ingin mempersiapkan anak remaja karena saya melihat bahwa ada potensi yang baik di dalam diri mereka, sehingga saya mendorong remaja untuk memiliki keberanian dan kemampuan untuk melayani. Bukan hanya berhenti sampai situ, karena mereka membutuhkan dorongan dari orang. Karena itu saya memberdayakan mereka atau membina mereka menjadi karakter servant leadership dalam diri anak remaja. Kemudian kalau itu sudah tercapai, maka bukan hanya berdampak pada diri anak remaja yang telah saya bentuk menjadi guru sekolah minggu, melainkan juga berdampak bagi gereja karena sudah ada tenaga yang bisa membantu dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Adapun proses kepemimpinan saya ini, yang paling saya lakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan awal atau observasi, di mana saya memulainya dengan mengamati kondisi dan potensi dari remaja yang ada di gereja. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa saya melihat bahwa ada potensi yang baik dan siap untuk melayani dalam diri remaja ini. Karena itu saya membangun pengamatan dalam pertemuan kami di pertemuan awal, lalu mengamati dan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak remaja yang akan menjadi pelayan atau menjadi guru sekolah minggu. Yang kedua, saya melakukan pembinaan rohani dan pemahaman tentang pelayanan. Setelah saya melihat bahwa ada potensi dalam diri anak remaja, saya menjelaskan kepada mereka tentang pemahaman tentang pelayanan. Pelayanan di mana guru sekolah minggu itu tidak hanya bercerita di gereja, melainkan juga mereka perlu menceritakannya dalam tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru sekolah minggu memang besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu perlu pemahaman yang baik tentang pelayanan sekolah minggu. Yang paling mendasar dalam diri guru sekolah minggu yaitu memiliki hati yang tulus dan kemudian motivasinya. Motivasi yang utama dalam melayani Tuhan adalah bukan karena adanya hal-hal berupa insentif atau apapun itu, tetapi menjadi guru sekolah minggu itu lahir dari kemauan atau niat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan. Nah, dalam proses kepemimpinan Kristen ini, saya memberikan kesempatan mereka untuk belajar menampilkan apa yang telah mereka pelajari dari pertemuan-pertemuan kami yang telah terlaksana, di mana saya memberikan kesempatan untuk mereka bercerita, lalu kemudian kami berdiskusi apa yang perlu diperbaiki, apa yang kemudian dapat menunjang cerita ini untuk lebih menarik lagi ke anak sekolah minggu, dan yang tentunya inti dari firman Tuhan itu boleh tersampaikan dengan baik. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ saja, saya bekerja sama bersama dengan guru-guru sekolah minggu, pengurus, dan tentunya di situ saya mengajukan bahwa agar memberikan mereka kesempatan untuk tampil mengajar di anak sekolah minggu. Dan sepanjang minggu ini telah mereka laksanakan mengajar di berbagai kelas, dan tentunya itu tetap melalui pendampingan mentor yang ada di sana. Nah, baik inti dari video saya ini dan melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi anak remaja untuk menjadikan mereka ataupun mereka menjadi guru sekolah minggu. Dan dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan untuk mempersiapkan anak-anak remaja menjadi guru sekolah minggu ini, fokus utama saya adalah membimbing, melatih, membentuk, dan menyiapkan karakter seorang pelayan Kristus yang bertanggung jawab dan berkorban. Nah, tujuan kepemimpinan ini bukan hanya bertujuan menambah jumlah pelajar, tetapi juga menghasilkan generasi muda yang memiliki hati melayani, kreativitas, dan kedewasaan rohani. Nah, melalui pembinaan ini saya berupaya untuk menanamkan nilai karakter Kristen, melatih keterampilan praktis dalam mengajar, lalu kemudian memberikan ruang praktek dan pendampingan langsung bagi anak-anak remaja. Lalu kemudian apa dampak bagi anak-anak remaja yang dibimbing ini? Remaja bertumbuh dalam iman dan tanggung jawab menjadi seorang pelayan, lalu kemudian memiliki kepercayaan diri untuk tampil dan memimpin baik di
bergantung pada satu generasi saja. Kemudian menjadikan gereja hidup, dinamis dan bertumbuh karena anak-anak muda diberi ruang terlibat dalam pelayanan. Apa dampak bagi sekolah minggu? Nah, bagi anak-anak sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu semakin kreatif dan inovatif karena remaja membawa ide-ide yang lalu kemudian terciptanya hubungan antara generasi yang harmonis karena remaja menjadi jembatan antara anak-anak dan pelayan gereja yang lebih luas. Dan tentunya dampak bagi sekolah minggu itu yaitu adanya kebutuhan tenaga pengajar dapat terpenuhi dengan baik sehingga kelas-kelas dapat berjalan efektif dan terorganisir. Anak-anak merasa lebih bersemangat dan termotivasi karena melihat kakak-kakak remaja yang menjadi teladan iman dan pelayanan bagi mereka semua. Jadi dalam kepemimpinan saya, inilah yang menjadi motivasi saya yang tidak hanya berdampak pada diri saya, tidak hanya berdampak pada remaja, tetapi bisa berdampak luas, terkhususnya dalam pelayanan pengembangan iman Kristen anak-anak yang dimulai dari sekolah. Terima kasih. Yesus tiba dan murid-muridnya yang bernama Yeriko. Di situ ada seorang pengemis yang buta. Ia sedang duduk di pinggir jalan.